Oke semua, shalom semua rekan-rekan GP. Kembali lagi ya ke podcast andalan dari GPIB Menara Kasih, tepatnya di Gerakan Pemudanya, yaitu podcast Suara Pemuda, Sudut Pandang Gerakan Pemuda. Nah, sedang dengan hashtag kita masih sama, yaitu Bisa AP, Bincang Santai Anak GP. Nah, kalau buat pendengar semua nih yang rutin udah denger ya, kurang lebih di 6 bulan terakhir, kita selalu ngomongin soal COVID, terus tentang pendidikan, tentang beasiswa, tentang membangun sebuah bisnis. Itu kan kasarnya tuh serius banget ya. Tapi ada satu titik di kehidupan yang sebenarnya tuh nyantai, tapi itu penting. Itu cinta, teman-teman. Oleh karena itu, khusus untuk di episode baru ini, kita akan membicarakan tentang cinta. Bucin, budak cinta mungkin kalau kata-kata yang sedang hits banget di kalangan anak muda saat ini gitu ya. Nah, di sini gue nggak sendirian. Di sini gue ditemenin oleh 4 anak GPIB Menara Kasih. Anak GP-nya ini orangnya keren-keren banget. Sangat pakar lah di dunia percintaan. Di dunia percintaan. Ini boleh teman-teman di unmute dulu ya. Ada Niko. Halo Niko. Halo. Halo, ada Glenda juga, ada Nanet. Halo Nanet dan juga Glenda, dan juga Matthew. Halo Matthew. Halo semuanya. Oke. Nah, mungkin untuk memulai ini semua, kita perkenalan dulu aja. Tapi untuk perkenalannya itu, gue mau kalian semua tuh, yang pasti kasih tahu nama kalian, umur kalian tuh berapa tahun sekarang, terus kesibukan kalian apa sih, dan statusnya kalian tuh lagi apa, status percintaannya ya. Abis itu yang satu lagi itu, kalian tuh pertama kali pacaran di umur berapa? Karena kita ngomongin cinta nih teman-teman. Boleh ya? Kita coba dari Nanet nih. Hai guys. Halo Net. Halo. Apa kabar? Baik. Semoga selalu dalam biasa. sehat. Tuana Neta Jeremy. Lu umur berapa sih Net sekarang Net? Sekarang gue umur 24. Masih muda. 24 ya? Oke. Kesibukan apa Net sekarang Net? Kesibukan sekarang bekerja di salah satu perusahaan transportasi. Oh, Grab, Gojek, bukan? Bukan. Bukan ada ya? Namanya Agung Ren. Kalian search ya, namanya Agung Ren. Kenapa jadi endorse di sini? Kita tidak disponsori oleh Agung Ren teman-teman semua. Iya. Oke, kalau boleh tahu status saat ini apa Net? Status percintaannya apa nih Net nih? Status percintaan berpacaran. Kalau boleh tahu udah berapa lama Net pacaran Net? Kalau nggak salah seumur sama anak SD kelas 2 Net ya? Jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun. Udah kayak cicil mobil gue ya. Betul, itu cicil mobil harus udah dibalikin lagi Net. Mendingan ganti mobil baru. Pacar baru nggak tertarik ganti pacar udah 8 tahun, bosan nggak? Enggak lah ya. Oke. Gue setia orangnya. Mantap. Tapi yang ini bukan pacar pertama lu kan ya? Pacar pertama ada. Tapi ini bukan pacar pertama kan? Bukan. Tapi sebenarnya kalau yang gue mau tag dari ceritanya Nanet ya, kenapa sih Net bisa sampai 8 tahun pacaran? Apa sih yang jadi orang tuh biasanya 1 tahun bosen, 2 tahun bosen. Gue kan ini pertama kali lu pacaran lebih dari 3-4 tahun kan? Gimana caranya lu bisa mempertahankan hubungan yang segitu lama dengan tanpa suatu hal yang pasti gitu? Karena kan pacaran kan, belum nikah gitu. Apa sih Net? Yes. Sebenarnya kuncinya 1 guys. Enggak 2. Komunikasi sama kepercayaan. Itu bisa itu jadi dasarnya tuh paling kuat untuk itu dasarnya. Jadi bertahun-tahun tuh gue tuh selalu mendengar gue nggak pernah mendengar isu-isu yang jelek tentang pacar gue ini. Jelek tuh dalam arti ya kalian udah pada ngerti lah ya, nggak pernah dengar. Kalaupun tahu itu pasti tuh kita omongin, emang bener lu tuh kayak gini, emang bener lu kayak gini. Nah ya udah, yang penting kan kalau kita ngomongin kan berarti kan kita kan komunikasi dong, ya nggak? Betul. Kita kasih tahu kayak, iya nih gue denger lo katanya misalnya lagi pergi nih ke Gap sama ini bener nggak sih? Tadi jelasin gini gitu. Sebenarnya nggak sih. Sebenarnya tuh yang penting itu komunikasi sama kepercayaan. Ketika lu percaya sama pacar lu, ya lo ini sih bahasanya ya, kalau bahasa percintaan gue nggak ngerti deh. Gimana Dut bahasa percintaan Dut? Ini ada Glenda juga ya, dia ngomongnya Dut tuh siapa? Gede Glenda ya? Oh Glenda, sorry Glenda. Pokoknya intinya itu, komunikasi sama kepercayaan. Itu aja sih gue. Jadi ya jadinya bukan gambling ya udah jadinya bertahan aja gitu jadi 8 tahun. Nice. Itu ya mungkin yang jadi dasarnya emang bener ya, komunikasi sama kepercayaan itu dasar dari semua hubungan kan. Dasar itu penting banget. Keterbukaan, yang keterbukaan betul banget. Oke, nah tadi dipanggil nih Dut nih ada Glenda. Halo Glenda.
Saya nggak manggil Halo. Det. Ini Glenda nih, sama kayak pertanyaan awal dari Anet dulu nih. Glenda ini umurnya berapa tahun sekarang Glenda nih? Umur gue 23 tahun. 23. Kesibukannya apa nih sekarang Glenda nih? Kesibukannya mahasiswa tingkat akhir di universitas swasta di Jakarta. Masih mahasiswa ya? Mahasiswa ya berarti ya. Ya. Statusnya saat ini? Status saat ini single. Single. Oke. Anda ngomong single karena lagi di sini apa bagaimana nih? Apa? Emang single ya? Iya, emang single. Emang single. Nah, kalau boleh tahu nih buat Glenda nih, pertama kali pacaran umur berapa sih, Glenn? Pertama kali pacaran SMA kelas 2. Ini yang diakuin? Enggak. Ini yang diakuin, yang nggak diakuin mah ada. Ada. Tapi bener yang pacaran pertama kali bukan kita nggak ngomong cinta monyet ya, tapi literally kayak gue sayang lu sayang gue, mau serius gitu. Ada nggak di umur berapa tuh? Di SMA itu? Enggak, itu mah baru yang kemarin kayaknya. Oh, baru kemarin. Tapi cinta monyetnya di SMA berarti kira-kira? SMA, SMP lah. Nah, gue mau nanya nih, sepenting apa sih? Tadi kan nih pacaran pertama di SMP SMA gitu. Sepenting apa sih, Glenn, punya pacar di dunia sekolah tuh menurut tuh penting gak sih dulu? Kalau menurut gue ya, sebenarnya sih kalau punya pacar tuh kayak lu pengen punya pacar, tapi sebenarnya lu nggak butuh banget. Kalau tergantung tujuan pacarannya juga sih. Kalau tujuannya untuk support lu, untuk biar lu lebih baik lagi sih, it's okay. Tapi kalau kayak untuk seneng-seneng aja kayaknya enggak deh. Kalau boleh tahu pacaran pertama lu nih, lu punya cerita unik gak sih? Maksudnya lu kenapa sih pacaran pertama tuh di SMA gitu misalkan? Mungkin walaupun gue tahu banyak orang yang udah pacaran dari zaman SD gitu. Tapi ada juga orang yang memilih pacaran setelah SMA karena mau fokus pendidikan misalkan. Kenapa sih? Ada gak sih cerita-cerita lucu atau menarik itu saat lu lagi pacaran pertama kali? Pasti kan bingung ya kayak, pacaran harus itu ngapain sih? paling menarik. Pegangan tangan gue takut hamil gitu kan ada. Dulu. Itu paling menarik. Ada nggak yang cerita itu pacar pertama, kenalnya dari sosial media ya. Oke. Nah, itu setelah pacaran 2 minggu, terus gue baru tahu kalau ternyata tuh gue tuh jadi cewek keduanya gitu, ngerti gak? Anda jadi selingkuhan jadi kayak, ternyata. Selingkuhan apa maksudnya? Gimana nih selingkuhan? Iya, selingkuhan ternyata dia punya pacar lagi gitu. Oh, tapi lu kenalnya di sosial media gitu ya? Iya. Oh, terus pas lu gimana, Glenn? Menikmati aja? Enak jadi selingkuhan gitu apa marah-marah? Enggak lah, harus disudahi. Selingkuhin nggak balik? Boleh lah. Oh enggak, sudah lah, gue selingkuhin balik. Oke. Jadi itu malah lu kisah pertama percintaan lu cukup pahit ya ternyata. Karena sangat buruk. Pengalaman pertama lu pacaran dan pertama kali pacaran diselingkuhin, waktunya nggak beda jauh ya ternyata. Dan satu oknum yang sama ya Glenn ya? Enggak juga sih, lumayan lama. Oh lumayan lama itu ya? Oke. Tapi itu nggak membuat lu jadi, membuat lu jadi jera untuk berpacaran kan? Enggak, itu kan resiko dari mencintai. Mantap, resiko. Betul. Oke. Thank you nih Glenn. Sekarang kita next nih ke berikutnya. Kalau tadi udah ada 2 cewek, sekarang ada 2 cowok. Gue pertama mau ke Niko dulu nih. Halo Niko. Halo Kak. Halo. Aduh nih mukanya garang tapi suaranya lembut banget ya. Ya gitulah Kak. Ini Niko umur berapa nih sekarang nih? Sekarang masih umur 20 tahun. 20. Kesibukannya apa sekarang Niko? Kesibukan kuliah sambil kerja sih. Jadi pagi kuliah, malamnya kebalik, paginya kerja, malamnya kuliah. Oke. Statusnya apa nih saat ini Niko nih? Statusnya single sih Kak. Single ya, oke. Tapi udah pernah pacaran sebelumnya? Sebelumnya udah sempat beberapa kali. Beberapa kali ya. Kalau boleh tahu nih, kalau menurut gini deh, pacaran Niko tuh berapa kali? Niko udah berapa kali pacaran? Nggak ngitungin sedikit. Paling 4 apa 5 ya? Gue kira nggak ngitungin karena banyak. 4 atau 5? Enggak, 4 apa 5. Nah, itu kan udah banyak kisah ya. Nah, dari Niko tuh ada nggak sih pelajaran yang bisa diambil gitu dari setiap kasus percintaan Niko, dari pacaran atau mungkin
diputusin atau apa tuh ada nggak sih yang bisa jadi pelajaran buat Niko untuk kedepannya gitu? Atau boleh di-sharing di sini gitu? Yang paling penting sih menurut aku ya, percaya aja sih, percaya. Soalnya kalau dari yang pernah aku rasain tuh, kalau kita semakin kita kepo ya, kayak tentang nyari tahu tentang dia sampai ke dalam-dalamnya, dan ada yang kita nggak suka atau dianya bohong atau apa, sakitnya di kita itu sakit banget. Kalaupun emang dia ada kebohongan di luar kita, yang dia nggak mau kasih tau kita, ya biarin aja, itu urusan dia lah, biar dia yang sendiri yang dapat ininya. Berarti tunggu sampai dia Imbasnya. cerita sendiri Iya. gitu ya. Iya sih, yang Jangan penting kepo ya. Oke. Tapi Itu tetap sih. harus siap mendengar kabar buruk apapun itu ya. Tunggu sampai sendiri mau cerita gitu, harus siap dengar gitu ya. Iya. Lebih ke situ aja sih. Oke. Mungkin hampir sama kayak Nanet tadi ya berarti ya. Tetap kepercayaan tuh kunci nomor 1 dalam hubungan ya, kayak gitu. Oke. Thank you Diko. Nih sekarang kita ke peserta terakhir. Ada Matthew. Halo Matthew. Halo Kak. Halo Matt nih. Lu umur berapa Matt sekarang Matt? Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Kesibukan? Kuliah. Status? Single. Single semua, cuma satu yang punya pacar ya? Nggak apa-apa. Nah, kalau gue boleh tahu nih, gue mau nanya soal pengalaman cinta gitu. Kalau tadi kan kalau dari Niko tuh lebih ke arah apa yang bisa diambil gitu ya. Nah, tapi kalau dari lu udah menjalankan banyak kisah cinta juga, gue yakin. Ada nggak sih hal yang bisa lu kasih nih ke pendengar-pendengar kita? Kalau lu mau jalanin percintaan ke depannya, apa sih yang harus lu lakukan ke pasangan lu gitu? Ada nggak, Matt? Kalau menurut gue pribadi sih, cuma satu doang, saling percaya aja sih. Sama komunikasi, sama kayak Kananet. Oke. Jadi sebenarnya inti dari semua hubungan itu saling percaya ya berarti ya? Iya, betul. Betul ya. Itu penting banget nih buat teman-teman pendengar juga. Jangan jadi orang curigaan. Jangan jadi orang yang insecure, sekuritas tinggi. Pasangan HP-nya harus lu pegang. Lu harus tahu pacar lu 24/7 di mana. Nggak, lu kasih kepercayaan. Betul nggak sih? Karena lu pacaran, bukan peliharaan lah bisa dibilang gitu. Tapi ini orang gitu, punya hidup juga. Yang penting percaya. Dan itu juga sih ya, tambahan juga nih Kayos. Kalau menurut gue ya, setiap pasangan itu punya privasi. Bener nggak sih? Setiap pasangan itu punya privasi. Jadi jangan pernah lo minta password handphonenya lah, terus password Instagramnya lah, atau enggak Facebooknya, Twitternya tuh jangan pernah. Karena benar yang dibilang sama Niko tadi, kalau misalnya lo kepo, lo yang akan sakit hati. Jadi better mendingan lo nggak tahu. Karena karena kita kan pacaran. Lo masih diinin sama orang tua lah, masih tinggal sama orang tua, kita juga masih tinggal sama orang tua. Kita tuh nggak pernah tahu 24/7 dia tuh ngapain aja, ya kan? Dia komunikasi sama siapa aja, itu kita tuh nggak pernah tahu. Ya, yang penting tuh itu, ya lo harus percaya. Dan komunikasinya itu lo berkabar, lo tuh lagi ngelakuin apa. Ya gue yakin kok seseringnya kita kayak gitu, sepercayanya kita kayak gitu, pasti tuh cowok kita tuh baik-baik aja. Tapi kan cowok tuh paling males dikekang, ya nggak sih? Betul. Ya kan. Diposesifkan tuh kan itu tuh gak enak banget. Iya. Gak boleh main sampai jam berapa lah. Dodol. Ya gitu-gitulah. Pokoknya jangan pernah mengekang laki-laki. Itu penting. Betul. Jadi intinya tuh dari semua pergisah cinta tadi, Nana tuh udah ngasih tahu apa sih rasanya pacaran lama, Glenda ngasih tahu pahitnya pernah diputusin, lalu juga Niko sama Matthew udah coba share apa sih intinya. Yang tadi tuh diambil cuma satu ya, kepercayaan gitu. Jadi buat teman-teman yang dengar juga, kalau kalian mau punya hubungan yang baik ke depannya, itu kasih kepercayaan lebih ke pasangan kalian ya. Itu kalian semua setuju ya pasti. Yes. Itu harus ditanamin. Nah, berbicara soal berpasangan teman-teman. 3 dari 5 orang di dalam room ini itu single. Gue udah punya pacar. 3 dari 5 ini single gitu. Gue yakin entah mereka sedang mencari atau memang lagi break aja dulu gitu. Tapi pasti gue yakin ada satu titik di kehidupan kita lagi mencari pasangan lah. Nah, kalau gue ambil contoh kasus sekarang nih teman-teman, lagi pandemi, lagi corona gini kan lo nggak bisa tatap muka ya. Dulu kan enaknya meet up sama orang di mana kenalan gitu. Nah sekarang lu semua harus di rumah, gak bisa banyak bermobilitas gitu kan. Abis itu ada orang bilang katanya pandemi itu menyebabkan kesendirian karena orang nggak bisa kemana-mana. Carilah teman ngobrol gitu. Tapi semuanya harus bergerak ke arah digital teman-teman.
Nah, pasti teman-teman udah tahu nih, namanya online dating apps. Ya nggak sih? Jadi sarana orang untuk bercengkrama ataupun mencari pacar ya. Contohnya ada Tinder, Tantan, ada Bumble, ada Coffee and Bagel gitu. Lu gue mau nanya dong pendapat kalian nih, bebas siapapun boleh jawab. Atau kalian boleh sharing deh. Kalian pernah main dating apps gak? Online dating apps gak? Nih siapa nih yang mau dulu? Nah, Apa Glenda pernah? pernah. Apa sih Glenn motivasi lu main online dating apps tuh apa sih motivasinya? Kalau kita boleh tahu gitu. Kenapa sih gue lebih memilih online dating apps gitu? Kalau menurut gue sih online dating apps itu kayak cuma buat cari temen aja gitu ya, nggak ada ke jenjang buat serius tuh karena bukan tempat yang cocok kalau menurut gue. Kenapa tuh? Kenapa nggak cocok tuh? Lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Apa coba kontranya apa tuh? Yang sering dihadapin sama Glenda pas lagi ngulik-ngulik online dating apps apa tuh? Sebenarnya sih kontranya yang pertama tuh udah pasti beda agama ya. Sama yang nggak sesuai aja gitu, nggak sesuai sama yang lo ekspektasiin gitu. Jadi lebih baik untuk senang aja gitu, buat senang-senang doang. Cari have fun aja gitu ya berarti ya. Iya. Karena bener nih, gue tuh karena dunia dating apps ini, gue tuh, lu tau gak sih kalau kata-kata zaman orang dulu tuh kayak, lu tuh kalau milih pasangan tuh lihat atau milih calon pacar gitu, lihat sifatnya gitu, lihat kepribadian. Iya. Tapi di online dating apps itu, ini semuanya kayak terbantahkan gitu gak sih teman-teman, kayak lu ngeliat orang nge-swipe kiri kanan, lihat dari fisiknya kan, karena lu nggak ngeliat di Tinder tuh kelihatan orang ini kayaknya baik, orang ini kelihatannya sayang orang tuanya, enggak kan? Tapi lu lihat dari fisik gitu loh. Gue tuh gara-gara online dating apps ini tuh gue ngerasa kayaknya salah deh orang-orang bilang saat orang nyari pasangan itu dari kepribadiannya gitu. Tapi karena orang saat lagi nge-swipe itu lihat dari fisiknya dulu, lu setuju nggak? Yang lain, Nico mungkin? Iya dari fisik ya. Tetap dari fisik dulu kan. Nah, setuju fisik pasti. Soalnya kan yang ditampilkan tuh fisik ya. Betul. Tapi fisik ini bukan berarti cakep atau cantik ya, tapi sesuai dengan selera lu, karena selera tiap orang beda-beda. Betul. Betul. Iya. Bagi orang ini cakep banget, mungkin bagi orang ini enggak. Tapi tiap orang kan punya selera beda-beda ya. Nah, kalau gue mau nanya lagi nih, gue mau nanya ke Nico deh, Nik. Ya. Misalkan lu pernah main online dating apps gak? Baru-baru ini sih. Udah gue uninstall malahan. Nah, kalau gue mau nanya nih, kenapa sih lu berani untuk coba, kan saat lu udah nyambung lu akan chat-chatan dong, pasti dengan orang asing itu gitu loh, dengan stranger itu. Saat lu match gitu kan, ya nggak sih? Justru itu ya, mungkin karena gue kan emang baru putus nih, gue udah pacaran sama mantan gue udah lama lah, udah 6 tahunan. Waduh, serius? Udah putus, waduh. Ngikutin gue. Tapi kan udah 8 tahun. Iya, masih lebih senior. Iya, terus kayak udah lama sih, udah beberapa bulan yang lalu. Terus kayak teman-teman tuh kayak pada, lu kenapa sih nggak cari cewek? Yang penting ada teman chatan kali gitu ya, biar nggak terlalu ngenes banget gitu. Ya tapi pas gue coba sempat dapat beberapa, tapi ternyata buat temen chat itu aja emang gue bukan itu yang gue perluin. Itu bukan temen chat ternyata. Yang lu terus, jadi lu udah coba untuk ngechat tapi nggak dapat feel-nya gitu. Nggak dapat feel-nya aja. Jadi karena gue gini, gue potong Nick, tapi gue setuju. Lu kenapa sih bisa berani untuk cerita sesuatu ke stranger gitu loh? Itu kan jadi hal yang paling tantangan terbesar di online dating apps ya. Lu baru kenal berapa hari, gak pernah lihat mukanya, gak pernah ngelihat latar belakangnya, tapi lu udah berani nih untuk cerita ataupun sekedarnya ngobrol lah sama stranger itu. Jadi kan lu memberikan kepercayaan diri lu ke dia gitu. Nah, kalau Nico kan udah nggak setuju ya, karena nggak cocok gitu lah. Mungkin dari Glenda atau Matthew nih, kalau Matthew udah pernah main juga, mungkin Matthew lah. Lu pernah main? Iya, pernah. Pasti pernah sih. Lu pernah udah nyampe chat intens gak atau ngobrol nggak sama orang stranger itu gitu? Udah. Gue udah pernah. Nah, kalau gue mau nanya Matt, kenapa sih lu berani untuk percaya nih sama orang ini, lu cerita soal keseharian lu coba ngobrol gitu kan?
itu berarti mempercayakan diri lu ke tangan orang lain ya, ke tangan orang asing. Nah, kenapa sih lu mau berani gitu akan hal itu gitu? Pasti sih landasannya sih penasaran sih. Kayak kok bisa ada online ini terus nyobain gimana sih kalau emang lanjut gimana. Kepo orangnya gimana sih. Oke. Kalau lu sampai cerita soal diri lu nggak? Cerita soal sampai kehidupan lu. Ya nih gue lagi di sini. Ya nih gue lagi ada masalah ini gitu. Lu cerita nggak ke orang-orang yang di dating apps gitu? Ada beberapa yang benar-benar kayak udah emang suka kebetulan Intens gitu ya? seiman, seiman terus kayak sefrekuensi. Jadi ya udahlah masalahnya nyoba gitu sih, saling bercerita tukar gitu sih. Oh, tapi lu jadi Walaupun saling terbuka satu sama lain gitu ya? iya, walaupun emang kayak ujung-ujungnya emang jadi teman aja sih. Gitu. Oh, oke. Ya udah cuma sekedar kenal jadi tapi jadi teman udah. Oke. Nah, kalau dari lu bertiga ada yang pernah sampai meet up nggak sama orang yang lu ini gue mau nanya Net, lu pernah main dating apps nggak? Lu kan udah pacaran 8 tahun nih, mohon maaf. Nggak mungkin kan main dating apps? Gak pernah gue. Nggak pernah ya? Tapi tertarik nggak? Kalau lagi berantem kayak tertarik gue. Terus kalau bisa lu lagi swipe terus ada Karyo gitu. Ya Allah, janganlah, gila. Nggak, berarti Nggak Nanet ada. karena udah pacaran udah lama 8 tahun nggak nyentuh online apps dating ya, buat apa juga kan ya gitu Net ya? Iya, buat apa juga sih gue. Nih gue sebenarnya mau nanya buat yang kalian bertiga nih, kalian pernah ada yang sampai meet up nggak? Sampai ketemu orang yang kalian udah kenalan terus akhirnya ketemuan yuk di mana? Belum. Ada yang pernah? Meti belum. Niko belum. Lianda pernah? Boleh diceritain nggak Glenn? Ada hal konyol nggak atau kayak wah ini mukanya nggak sesuai ekspektasi gue gitu? Wah bau jenazah nih, bau mayat ternyata gitu. Lo pernah ketemu nggak? Iya, ada kisah-kisah kayak gitu nggak? Karena menurut gue lo ketemu orang yang lo nggak pernah ketemu kan, yang completely stranger kan? Iya nggak sih? Lo ada kisah lucu? Ya biasa aja sih. Paling ada tuh satu yang paling aneh. Apa tuh? Kayak nggak nyambung gitu ngomongnya, ngerti nggak? Padahal di chat gitu, di call gitu dia nyambung, tapi pas ketemu kayak nggak nyambung gitu. Nah, lu kenapa seberani itu? Maksudnya kan kayak lu, wah gue mau ketemu nih cowok nih, gue nggak pernah ketemu dia langsung, cuma by chat, yaudah nih katanya gue ketemu. Nah, apa sih yang buat jadi keyakinan Glenda nih kayak, sih katanya gue ketemu gitu. Lu nggak takut dibawa kabur gitu, dibungkus atau dikardusin gitu? Enggak lah. Ginjal lu kan dia kayak, ya kalau gue baik, dia juga baik dong gitu. Gak pernah mikir aneh-aneh sih. Tapi tetap waspada nggak? Tetap waspada dong pasti. Tetap. Itu lu ketemunya di mana? Macem-macem dong. Tapi biasanya pasti di tempat umum kah atau di mana gitu? Keseringan gue suruh jemput di rumah dulu, jadi nanti dilihat dulu sama mama gue. Benar, itu pinter banget tuh, nice tuh Glenda. Jadi orang rumah tahu lu berangkat sama siapa gitu kan? Iya, dilihat. Gitu. Kalau perlu tinggalin KTP-nya tuh di rumah. Wah, rumah Anda kayak pos satpam depan kompleks saya. Sepertinya kok kayak tempat penitipan helm kayaknya. Nah, itu benar tuh, gue setuju sama Glenda. Jadi gue pernah dengar beberapa kasus, ada orang ketemu orang di dating apps, ternyata orangnya nggak jelas, malah dia jadi kena bahaya gitu. Itu yang suka jadi bahayanya kalau pakai online dating apps ya, kayaknya, karena lu nggak tahu nih lawan main lu tuh siapa gitu. Bahkan gue jujur gue pernah main dulu, kan gue dulu jomblo 5 tahun ya. Gue pernah main, yang gue ketakutan gue tuh cuma satu. Gue takut ini gue match nih chat. Gue punya insekuritas. Aduh, ini gue takut ini yang ngechat gue sebenarnya cowok tapi pakai foto cewek. Kan itu banyak banget kasus kayak gitu. Itu gue takut banget jujur. Gue takut pas ketemu lah Zong kok ternyata bentukan badannya sama kayak saya gitu kan. Ngeri juga gitu loh. Itulah kenapa gue punya insekuritas tinggi ya kalau main online dating apps gitu. Nah, kalau gue mau nanya nih ke Nanet nih. Net, menurut lo kalau buat orang-orang normal nggak sih main online dating apps, atau menurut lo nggak, janganlah, cari aja di lingkungan sekitar lo? Nah, kalau lo gimana, Net? Punya pandangan terhadap online dating apps ini? Kalau menurut gue, ketika itu orang main dating apps, ya buat kesenangan sendiri, ya why not? Nggak apa-apa, gue dukung-dukung aja. Iya sih. Tapi yang penting harus be careful, harus hati-hati. Karena kita nggak ada yang tahu ya. Ya nggak sih, benar kata Glenda tuh, kalau bisa tuh cowoknya yang datang ke rumah dulu. Oke. Menurut gue buat kesenangan sendiri nggak apa-apa sih. Karena itu emang salah satu jalan untuk cari teman juga kan sebenarnya. Karena kadang gini, bagi cewek ya, gue nggak tahu kalau cowok. Kadang cewek kalau udah hopeless, udah nggak tahu nih mau ketemu di mana nih cowok, ya nggak sih dah. Akhirnya
dia main dating apps. Terus ntar nemu aja cowok yang menurutnya dia tuh kayak, weh baik, gini-gini ya kan? Yang itu kelanjutannya nggak tahu tuh. Kadang ada yang sampai emang beneran pacaran, kadang cuma di ghosting, ya kan? Ada teman SMA gue sampai nikah, Net. Dia main on dating apps, pacaran terus nikah. Iya, udah bagus dong. Itu bener-bener itu salah satu bukti nyata sih menurut gue. Yes, itu bagus. Itu malah bagus. Harusnya tuh banyak yang kayak gitu. Sebenarnya tujuannya dating apps kan juga kayak gitu, lo nyari pasangan. Betul. Ya untuk tujuannya yang kalau mau serius-serius, kalau nggak buat kesenangan sendiri ya udah, penting masing-masing dirinya aja sih. Jadi sebenarnya ini pesan buat teman-teman pendengar dari GP juga ya, kayak lu nggak apa-apa main online dating apps asal tujuannya ya lu mau nyari teman, jangan yang aneh-aneh. Dan selalu waspada, udah pasti ya. Nah, lebih konkretnya lah teman-teman biar lebih pastinya nih. Mungkin kalian berempat gue kasih kesempatan, kasih satu deh. Hal apa sih yang harus dihindari ataupun hal yang harus diperhatikan yang satu lagi main online dating apps gitu, atau namanya do's and don'ts-nya lah. Coba dari Nico dulu, Nick. Apa sih, Nick, hal yang harus diperhatiin satu lagi main online dating apps? Dari gue ya? Iya. Lebih yang untuk kalau yang udah kenalannya apa yang swipe left, swipe right-nya dulu nih? Mungkin kayaknya kalau udah dalam tahap itu atau keseluruhan lah. Bebas mau dari awal ataupun dari tahap udah mau ketemu atau lagi chat itu, ada nggak sih yang menurut hal yang paling penting harus diperhatikan gitu? Harus yang diperhatikan mungkin sih lebih pas kita ngajak ngomong itu kita satu tujuan dulu kali ya, kayak mungkin biar nggak salah satu ada yang kecewa, mungkin yang satu ngarepinnya cuma temenan doang, emang buat temen chat atau apa, yang satu ngarepinnya buat hubungan yang serius, itu mungkin sih balik lagi ke tujuannya. Terus kalau yang mungkin kalau yang ada niat-niat jahat sih gue belum pernah kepikiran sih ya, kalau sampai segitunya. Berarti yang pertama itu yang pasti lu tentu ini tujuan ini lawan main lu tuh mau apa sih dari hubungan chatan ini tuh, mau lanjut kemana gitu ya? Betul. Oke. Kalau dari Glenn apa Glenn? Apa sih yang harus diperhatiin nih kalau lagi main online dating apps gitu? Yang pertama harus bisa kontrol diri buat cewek-cewek. Apa tuh maksudnya kontrol diri, gimana tuh? Ya kontrol diri lah pokoknya. Semua pokoknya menurut gue ya dalam hubungan itu sebenarnya kontrol ceweknya gitu. Lo yang harus bisa kontrol sama jaga diri lo sendiri. Oke, berarti jaga diri lo ya, karena lo nggak tahu nih orang siapa, ataupun kalau udah berpasangan kan lo baru kenal berapa bulan, lo nggak tahu kepribadian aslinya gimana, lo harus bisa jaga diri lo, terutama untuk cewek-cewek ya untuk cowok-cowok juga sih harus bisa jaga diri ya. Jangan terbual dengan mulut-mulut manis mah. Nah, ini kayaknya pengalaman banget Glenn ya, gue liat-liat nih lo dari hati gitu ya ngomongnya. Kalau Matthew apa Matt yang bisa kita kasih saran nih ke teman-teman pendengar, apa sih yang harus diperhatiin kalau lagi main online dating apps gitu? Dari gue sih cuma ada dua sih, jangan mudah percaya sama kepo banget sih, harus gitu sih. Jangan mudah percaya, bener-bener harus, kalau bisa lu stalking balik nggak sih, kayak lu dapat nama nih, misalkan namanya Glenda Christine gitu kan, lu cari tuh di Google Glenda Christine, lu cari ini dia ke sekolah di mana, Instagramnya apa gitu nggak sih, lu background check ya. Iya benar. Jangan-jangan dia ternyata jadi mantan tahanan narkoba kan, lu nggak tahu juga. Gitu. Jadi kita tahu aja gitu, siapa tahu emang itu orang emang teman-teman kita juga atau teman-teman juga. Jadi sebenarnya kita bisa kayak lebih pasti lagi, lebih yakin juga, nggak ketipu juga sih. Jadi lebih enak aja sih. Harus jadi orang kepo sih kalau main dating apps sih. Betul. Bener kepo banget. Harus jadi kepo banget. Takutnya cewek orang kan gak ada yang tahu loh. Nah iya. Istri orang. Tapi ada loh yang lebih parah itu, lu sering nggak sih di postan Instagram teman-teman lu kayak ada, anggaplah Glenda, tiba-tiba Glenda post, jadi ada satu akun Tinder pakai fotonya Glenda tapi namanya bukan Glenda, atau itu ada orang fake lah. Iya. Itu tuh bahaya banget. Itu hati-hati juga. Itu tuh harus waspada tuh. Gue pernah tuh ketemu temen gue pasang Insta story, teman-teman ini bukan gue ya gitu. Jadi dia nggak pernah main Tinder, tapi foto dia dan nama dia serta background dia itu ada di Tinder. Lu bahaya banget sebenarnya. Jadi bener tuh itu biasanya biasanya tuh resiko orang cantik, Yos. Karena orang cantik itu kan fotonya bisa diambil, ya nggak sih, buat jadi itu, buat fake. Buat fake account ya. Yes. Iya, pas tapi sekarang sih kayaknya udah bagus deh Kak. Aplikasinya tuh udah ada verify-nya jadi kalau emang itu benar kita nggak main sih. Ada verify-nya ya. Jadi udah lebih aman ya sekarang ya Nik ya. Iya. Centang biru gitu enggak? Centang biru ya. Centang biru ya. Oke. Iya, karena jangan sampai
lu ngeliat fotonya malam Minggu kan, pas nyampe malam Jumat gitu kan. Aduh. Nah, Jumat itu. Kliwon. Gitu. Iya, terus apalagi beda ke apa yang Sama lu menurut gue ini sih Yos, apa tuh? pilih, gue nggak tahu ya dating apps itu ada berapa banyak. Kalau menurut gue harus berhati-hati pilih dating apps karena nggak ada yang tahu ya. Betul. Itu orang-orangnya, siapa tahu dating apps-nya itu ada orang dari luar negeri terus mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, itu kan banyak banget juga betul, kan. Betul. Jadi kita kalau menurut gue harus berhati-hati milih dating apps juga sih. Kalau bisa yang udah pasti-pasti aja lah. Jadi jangan cuma akan berhati-hati pas lagi pakai, tapi dari awal tuh kita udah cek ya. Apa Dari aplikasi awal mana sih kita yang lebih terpercaya ya? Iya. Oke. Udah aware sih gitu. Terus ini menurut gua 4 hal yang sangat bagus banget nih. Yang pertama tadi kata Niko tuh masalah untuk state dulu nih yang jelas tujuannya apa. Jadi jangan sampai ada kesalahan maksud dan tujuan gitu kan. Yang kedua dari Glenda, tadi Glenda bilang kontrol diri, betul. Apalagi buat di cewek-cewek harus bisa menahan, melindungi dirinya. Buat yang cowok-cowok, Anda jangan terlalu liar gitu kan. Gitu kan, cowok-cowok tuh keliarannya yang suka harus ditahan. Yang Matt tuh gue paling setuju nih. Lo harus background check. Lo harus cek 2 kali ini orang yang lo ajak ngomong nih sokap gitu loh. Lo punya kenalan nggak? Kalau punya kenalan coba cross check gitu. Terus kalau yang Nandet juga bener tadi, lo harus coba pilih nih online apps apa sih yang cocok gitu kan, atau yang paling terpercaya gitu loh. Jadi kalau gue boleh ngambil nih suara kalian berempat, menurut kalian kalau ada anak GPMK atau GP siapapun yang denger podcast ini, kalau mereka mau main online apps, kalian oke nggak? Kalian dukung nggak? Dukung. Oke. Dukung ya. Karena itu salah satu jalan. Karena ini kan apa ya? Ini kan podcast GP ya. Jadi gue harus mencoba menghubungkannya secara alkitabiah. Jadi gini teman-teman, gue simpel, gue nggak mau terlalu berat. Jadi kalau kalian tahu, pasti kalian udah sering dengar lah, kalau Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan kan. Kalau gue ambil ayatnya itu dari Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Tapi di situ kan nggak di state ya. Kita nggak tahu jodoh kita itu ada di mana. Nggak tahu jodoh kita itu ternyata ada di sebelah rumah kita, atau di mana? Karena Tuhan udah bilang setiap manusia berpasang-pasangan gitu kan. Nah, bisa aja pasangan yang udah dijanjikan Tuhan itu akan ketemunya di online apps. Jadi lo nggak boleh menutup kemungkinan juga. Asal lo bisa jaga diri. Itu yang penting. Ini gue coba menghubungkan ke Alkitabiah karena menurut gue bisa kok dan oke kok kalau kita main online apps kayak gitu. Nah, betul sekali. Setuju ya. Nah, buat karena kita udah mendekati akhir podcast nih, mungkin selain nanti ada yang mau diomongkan oleh Niko dan Matthew ya, sebentar dulu. Dari kalian berempat ada yang mau diomongin nggak soal online apps? Mungkin hal yang mau dikasih share nih terakhir gitu untuk teman-teman pendengar GPMK maupun GP lain nih. Ada yang mau di-share nggak? Niko, Glenda, Nanet, Matthew? Apapun? Kalau menurut gue nih ya, menurut gue kita kan di online apps itu ada 3 dating apps itu bakal ketemu sama beberapa pasangan maupun cewek atau cowok ya kan ya. Kalau kita cewek nyari yang cowok, nah terus mungkin ada aja mungkin satu yang seret gitu kan, yang seret. Kalau menurut gue pesan gue sih jangan terlalu berharap dulu. Ke depannya itu mau kayak gimana ya kan, daripada ntar nih orang dibilangnya ghosting, yang mendingan kalau menurut gue kita jalanin aja dulu. Itu sih kalau menurut Eke. Ya urusan nanti lah kalau misalnya tujuannya akhirnya tuh apa, yang penting kalian jalanin dulu aja dan jangan terlalu berharap gitu. Jangan muluk-muluk lah ya, jangan lu berpen minggu depan ketemu pacar, seminggu kemudian jadi pacar, terus tuh sebulan kemudian nikah, punya rumah, nggak jangan muluk-muluk. Betul. Jadi flow aja ya, gitu. Oke, thank you Net. Nah mungkin untuk closing dari kita nih, jadi ini tuh kita mau dari GPMK itu mau ada suatu acara ya, yang berhubungan soal percintaan. Mungkin nih boleh nih di-share nih sama Niko, sama Matthew, silakan. Siapa yang mau share? Baik, sore teman-teman. Nih, pasti udah banyak yang udah lihat kan dari IG GPMK. Jadi GPMK ini bakal adain seminar nih teman-teman, yang judul seminarnya itu The Pursuit of Joy in Singleness and Dating. Bakal ngadirin 2 bintang tamu, yaitu dari sisi medis klinisnya itu dari ada Kak Pinkan ya. Terus dari dasar teologinya itu ada Bu Jennifer. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat nih teman-teman.
Di belakang saya ada posternya. Oke, ada posternya nih. Kalau lagi nonton di YouTube nih, ntar ada posternya bisa dilihat ya. Siapin waktu kalian aja teman-teman ya. Pasti ini bakal seru banget sih, bakal banyak hal-hal yang menarik yang belum kita tahu sebelumnya akan ada di acara ini. Acara ini diadakan tanggal 25 Juli ya teman-teman. Disiapin waktu aja sore kok teman-teman. Jadi kita harap teman-teman semua bisa join, bisa seru-seruan bareng kita. Ini lewat Zoom ya, Niko ya, sama Matthew ya? Iya, sorry. Sinyalnya tadi. Iya, lewat Zoom. Dan ini terbuka buat umumnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman gerejanya diajak, ngeramein aja teman-teman ya. Nggak bakal rugi kok ikut acara ini. Mungkin dari Matthew ada yang... Ya, pokoknya untuk teman-teman yang setia pendengar ini, pokoknya selalu stay tune di IG GPMK. Itu banyak banget informasi tentang seminar ini, akan selalu diupdate. Kadang-kadang juga ada gitu kayak mungkin kuis-kuis kecil atau pertanyaan-pertanyaan yang seenggaknya buat teman-teman bisa sharing gitu, mungkin nanti bisa dibahas di seminarnya. Pokoknya jangan ketinggalan, dan pasti ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian pendengar. Terima kasih. Berarti ini nama acaranya The Pursuit of Joy of in Singleness and Dating. Bisa dicek di Instagram GP ya. GPMK itu GPIB Menara Kasih. GP Menara Kasih ya, Nat ya? Instagram kita ya. GP Menara Kasih. Nanti akan selalu diupdate di Instagram kita, di lini masa di situ untuk ada mungkin antara pendaftarannya gimana tuh, ntar bisa teman-teman langsung cek aja. Buat di sini buat teman-teman tahu nih di judul apa, Pursuit of Joy, cara mencari kesenangan ya, kebahagiaan dalam singleness maupun dating. Dan siapa tahu nih mungkin teman-teman yang emang lagi nyari pasangan gitu kan, ini kan karena Zoom besar ya. Zoom besar kan ya. Yes. Siapa tahu betul. ketemu pasangannya di situ kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Atau mungkin mau ngajak pasangannya sekarang kayak ini bagus nih yang untuk kita hubungan kita ke depannya. Boleh banget untuk gabung. Jadi makasih untuk Niko sama Matthew, untuk pendengar juga silakan follow IG GP Menara Kasih, lalu coba cek di situ infonya. Lalu nanti kalau udah masuk ada untuk pendaftaran langsung daftar aja, nanti ada linknya. Itu ya paling teman-teman semua. Makasih banyak udah mau sharing, terutama soal online dating apps ya, karena menurut gue ini salah satu hal yang lagi in banget beberapa tahun terakhir ini, terutama di masa pandemi ini, dan kalian udah ngasih pandangan yang menurut gue keren-keren banget untuk bisa ngebuat teman-teman GPMK maupun teman-teman GP lain lah yang lagi dengar lebih awas diri, tapi tetap bisa menikmati namanya online dating apps ini. Thank you banyak, Niko, Glenda, Nanet cepet nikah, dan juga Matthew. Teman-teman, semoga sukses di hubungan, di pekerjaan kalian, di kuliah kalian, dan juga sukses di percintaan kalian. Oke, selamat. Ini gue lagi tag ini lagi sore ya. Jadi selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah. Thank you, Kak. Thank you guys.